Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Nyai Paricara. Saya kali ini pengen bercerita tentang kucing ya. Kucing itu binatang yang sangat menggemaskan. Lincah, lucu, cerdik, dan energik. Itu yang ada pada kucing menurut saya. Dan saya itu binatang yang paling saya suka itu kucing. Yang lainnya nomor 2, nomor 3, dan nomor selanjutnya. Saya pernah punya kucing. Dulu itu sering punya kucing hitam warnanya. Dan pernah sampai 5 hitam semua. Dan beruntungnya laki-laki semua dulu itu. Tapi satu persatu pada mati, pada hilang lah gitu. Karena kalau kucing laki-laki itu sering kalah sama kucing-kucing liar. Jadi pada takut, pada lari dari rumah. Kemudian pernah suatu ketika saya tuh udah nggak punya kucing. Dan emak saya tuh pengen punya kucing ya, termasuk saya, karena di rumah itu sangat banyak tikus. Terus tiba-tiba ya emak saya tuh lagi jalan mau ke sawah, nemu kucing beranak di pinggir jalan dan itu sangat kotor. Emak saya tuh nggak jadi ke sawah, dibawa pulang itu kucing. Dan anaknya tuh 4. Induknya tuh pintar sekali merawat kucing. Kucing 4 itu tumbuh subur semua, tumbuh hidup semua gitu. Dan keempat-empatnya laki-laki, anak kucing tersebut. Dan karena udah hafal di sini orangnya baik mungkin menurut induk kucing itu, tiap kali lahiran itu selalu dibawa ke sini sama induknya, 4 lagi, sehingga kucing saya menjadi 8 dan anaknya laki-laki semua. Dan untuk beberapa bulan kemudian beranak lagi, dibawa lagi ke sini, dan menjadi 12. Anehnya kucing itu kalau anaknya udah tumbuh gede pergi dia, nggak tinggal di sini. Nanti dia datang lagi kalau pas beranak lagi. Jadi banyak kucing saya waktu itu, 15 akhirnya. Dan setelah 15 kucing, kucing itu udah nggak pernah datang lagi. Dan dengar kabar katanya udah mati ya kucing itu, induk kucing tersebut. Tapi anehnya kucing yang di rumah ini berjumlah 15 itu akur semua. Tapi ya kadang-kadang kekurangan makanan karena kami bukan orang berpunya. Sehingga kucing itu sering kemana-mana gitu. Sering nyari tikus. Dan pada akhirnya mati satu persatu dikarenakan makan tikus yang udah diracun sama tetangga gitu, tetangga jauh gitu. Kalau ngebunuh tikus itu menggunakan racun. Dan tikusnya dimakan sama kucing saya dan akhirnya kucing saya keracunan. Satu persatu akhirnya habis, saya gak punya kucing lagi. Dan setelah sekian tahun, akhirnya saya kedatangan kucing lagi. Beranak 4. Tapi kemudian mati 1 dan hidup 3. Yang 1 itu pergi dari rumah. Yang 2 tinggal di rumah. Dan 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan itu ya namanya kucing perempuan kan beranak. Tapi anehnya setiap kali beranak gak mau nyusuin. Dan itu saya sering merasa kasihan sama anaknya. Kalau udah dilahirin, udah ditinggalin begitu aja. Kalaupun saya coba biar nyusuin, dipaksa nyusuin, kabur berontak induknya itu. Dan sering ya mati begitu saja akhirnya. Kebetulan anak-anaknya itu anteng ya, nggak ada yang rewel. Jadi kerjanya tuh tidur aja anak-anaknya itu sampai akhirnya mati, tidak bersuara. Dan pernah suatu saat kucing itu beranak lagi. Dan alhamdulillah mau nyusuin, sehingga anak-anaknya tuh 3 tuh gede semua, tumbuh sampai pada jalan. Lagi pas lucu-lucunya waktu itu saya tinggal pergi ya, nengokin orang sakit. Pulang-pulang itu satu kucing saya tuh, anak kucing itu tertidur. Posisinya tuh tidur dan anak saya tuh bilang, "Mak, kok kucingnya tidur dan ngeliatin saya terus," katanya.
Pas ditengok dekat, ternyata bagian lehernya tuh berdarah, ada darahnya dan kucing itu sudah mati. Akhirnya saya kuburkan. Dan kucing yang satunya hilang. Jadi tinggal satu. Keesokannya saya lihat kucing yang hilang itu lagi dimakan sama induknya, dan itu saya tuh sampai gemeter yang ngelihatnya, ada ya induk kucing makan anaknya. Saya tuh kasihan sekali ngelihatnya. Akhirnya saya kuburkan anaknya yang dimakan itu dan tinggal satu. Tiba-tiba induk kucing ini jadi garang dan selalu pengen ngebunuh anaknya. Dan pada akhirnya terbunuh juga. Dimakan kakinya dulu, dan akhirnya saya kuburkan. Waktu itu kucingnya masih hidup, tapi kakinya udah hilang. Udah dimakan sama induknya. Dan itu saya benar-benar trauma sama kucing rasanya tuh. Akhirnya beberapa bulan kemudian hamil lagi dan beranak lagi. Tidak dimakan tapi tidak disusui lagi. Akhirnya anak kucing itu saya taruh di sebuah gubuk ya, daripada di rumah mati. Saya nggak tega liatnya. Saya taruh di gubuk sama induk-induknya. Tapi induknya pulang. Dan anaknya ya mati mungkin. Saya nggak nengok lagi karena nggak tega. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya hamil lagi kucing itu. Terpaksa saya buang karena daripada saya harus ngelihat anak-anaknya terlantar, lebih baik menelantarkan induknya gitu. Dan setelah itu lama saya nggak punya kucing. Akhirnya udah berapa tahun kemudian ada kucing liar datang lagi. Dan saya rawat, saya manjain, saya rawat gitu. Anaknya 4 dan 1 tuh mati lagi kecil. Jadi tinggal 3. 3 itu yang 1 pergi ya udah gede ke tetangga. Dan yang 2 di sini. Ketiga-tiganya tuh perempuan. 1 yang pergi itu pernah saya lihat sepertinya udah beranak. Dan yang di rumah saya akhirnya ikutan juga beranak. Ya begitu, nggak mau nyusuin juga. Sedih rasanya ya. Karena nggak mau nyusuin, akhirnya anaknya pada mati satu persatu. Dan saya tuh pernah mencoba mau menyusuin, itu sampai lihat di YouTube bagaimana cara membuat dot dan susu apa yang cocok buat anak kucing. Tapi kadang saya nggak sempet karena repot, ya sibuk di rumah, banyak pekerjaan, belum lagi harus merawat anak-anak, belajarnya, sekolahnya, dan harus merawat anak kucing. Akhirnya satu persatu mati, jadi 3 anak kucing mati. Dan baru 3 hari ini kucingnya beranak lagi dan penyakitnya sama, tidak mau menyusui. Induk dari kucing itu kekanak-kanakan, jadi pengennya tuh masih main-main aja. Tapi kucing itu kadang ngerti. Kalau saya marahin itu diem, nunduk. Tapi kalau saya paksa suruh nyusuin itu mau. Tapi harus ditungguin. Kalau ditinggal ya lari, langsung lari. Akhirnya saya tuh berinisiatif sambil kerja itu saya bawa anak kucing beserta induknya. Jadi kadang setengah hari itu berada di tempat kerja. Ya selama saya kerja mau nyusuin, mau nungguin sambil tidur-tidur gitu kucingnya. Jadi ya agak sedikit lega sih saya, induk kucing itu mau menyusui induknya. Tapi begitu saya beranjak dari tempat kerja ya udah langsung pergi. Dan saya tidak bisa kan 24 jam menunggui kucing. Akhirnya kalau malam itu kan saya nggak bisa menunggui. Itu sama sekali nggak disusuin. Dan saya tuh sedikit jengkel. Apa mungkin saya tuh harus kembali membuang induk kucing supaya saya tidak melihat anak kucing yang terlantar di rumah. Kalaupun saya ngerawat, kalau lagi bayi merah itu susah ya, karena harus ngerawat anak-anak dan mengurus keluarga, mengurus pekerjaan saya itu udah repot. Belum lagi harus merawat anak kucing yang belum tentu hidup saya rawat. Dan membuat saya hanya nggak tega aja ngelihatnya. Dan kadang pengen saya steril, tapi di sini mana ada dokter hewan, jauh dari sana sini. Belum lagi biayanya kan saya tidak
punya cukup uang untuk hal yang begitu ya, untuk kehidupan sehari-hari aja alhamdulillah. Tapi ya kita kan sudah berusaha merawat kucing, ya merawat hewan, mencintai hewan, kalaupun hewan itu memang susah untuk dicintai ya mau mau bilang apa. Dan terus terang sih, saya tuh kadang kasihan ngelihat kucing-kucing yang terlantar atau hewan apa saja yang terlantar, teraniaya, itu saya nggak tega. Terkadang ada juga kan orang itu suka berburu burung-burung kecil itu hanya ditembakin begitu saja. Dan itu saya tuh kurang suka ya sama hal begitu. Kalau bisa sih buat kita-kita semua, ya cintailah satwa yang ada gitu. Jangan dirusak, jangan dibunuh. Walaupun hanya sekedar mengambil ikan di air, kalau bisa ya pergunakan dengan baik. Jangan menggunakan bom atau menggunakan racun. Kasihan ikan-ikan yang mati. Jadi alangkah baiknya kita tuh bersahabat dengan lingkungan, dengan satwa yang ada. Ya, tahu banyak seperti kucing juga ya. Kalau saya sih emang berinisiatif kalau memang ada kucing jahat, alangkah baiknya kalau dibuang itu udah gede, jadi udah bisa cari makan sendiri. Jangan dibuang masih bayi, kasihan. Sekian ya cerita saya tentang kucing yang saya pernah punya. Ya hanya sekedar cerita ngalor ngidul yang gak jelas, dan mungkin banyak kata-kata yang melenceng, banyak kata-kata yang nggak pas, nggak bener. Saya minta maaf kepada teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.